Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi pada pertemuan ketiga dalam mata kuliah Elektronika Diskrit. Bersama saya, Ibu Safira Vegini Srina. Untuk pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang rangkaian-rangkaian dioda. Di dalam elektronika itu pasti kita mengenal ya yang namanya dioda. Jadi di dalam rangkaian dioda itu ada banyak sekali jenis dan rangkaian-rangkaiannya. Nah, sebagian besar rangkaian elektronika itu membutuhkan tegangan DC untuk dapat bekerja dengan baik. Karena tegangan jala-jala ya atau di Indonesia itu sebesar 220 volt atau kita kenal dengan tegangan AC, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam setiap peralatan elektronika adalah mengubah tegangan AC ke DC. Nah, dalam materi ini ya, kita akan membahas rangkaian-rangkaian penyearah ya, yang akan rangkaian penyearah ini merupakan rangkaian pengubah dari AC ke DC. Oke, yang pertama kita kenal dulu dengan gelombang sinus. Nah, apa itu gelombang sinus? Ya. Gelombang sinus ya merupakan sinyal listrik yang paling dasar. Sinyal ini sering digunakan misalnya untuk menguji rangkaian-rangkaian elektronika. Ingat menguji. Lagi pula, sinyal-sinyal yang rumit dapat diungkapkan sebagai hasil superposisi dari beberapa gelombang sinus. Nah, biasanya untuk gelombang sinus ini merupakan gelombang dari tegangan AC. Jadi bentuk dari gelombang sinus ini ya seperti ini. Ada plus, ada minusnya. Ini plus, ada minusnya. Ya, berbeda dengan gelombang DC. Kalau gelombang DC tidak ada plus minusnya alias hanya lurus seperti ini saja. Ini jika DC. Oke, kemudian kita lanjut ke nilai puncak ya. Apa itu nilai puncak ya? Nilai puncak ini di sini terlihat gelombang ya, gelombang sinus terdiri dari VP dan min VP, plus VP dan min VP. Ya, VP merupakan tegangan puncak ya. Dan ini theta yaitu merupakan sudut. Nah, dari nilai puncak ini dirumuskan yaitu V sama dengan VP dikali sin theta. Di mana V sama dengan tegangan sesaat sama dengan VP dikali sin theta ya. VP yaitu tegangan puncak ya tadi. Jika sinnya ini sin dikali 30 derajat sama dengan 0,5 VP. Jika tetanya 45 derajat yaitu 0,707. Jika tetanya 60 yaitu 0,866. Tinggal derajatnya saja. Kemudian kita lanjut untuk ke nilai puncak ke puncak. Ya, nilai puncak ke puncak suatu sinyal adalah perbedaan aljabar antara maksimumnya dan minimumnya. Dirumuskan sebagai VPP sama dengan Vmax dikurangi Vmin. Apa itu VPP? Yaitu volt peak to peak ya. Tegangan peak to peak atau tegangan puncak ke puncak. Kemudian Vmax adalah tegangan maksimal dikurangi tegangan minimum ya. Kemudian
untuk VPP ya, atau dengan kata lain tegangan puncak ke puncak sama dengan tegangan puncak dikurangi min tegangan puncak sama dengan 2 VP. Oke. Kemudian kita lanjut untuk nilai akar rata-rata kuadrat atau RMS. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu nilai root mean square. Nah, apa itu nilai root mean square? Yaitu perkalian tegangan sesaat dan arus sesaat menghasilkan daya siklus sesaat yang bila dirata-ratakan dalam satu siklus menghasilkan pembuangan daya rata-rata. Dengan kata lain, tahanan itu mengeluarkan sejumlah panas yang tetap, seakan-akan ada tegangan DC yang dilakukan. Nah, nilai RMS itu suatu gelombang sinus yang disebut juga nilai efektif atau panas, ditetapkan sebagai tegangan DC yang menghasilkan sejumlah panas yang sama dengan yang dihasilkan tegangan gelombang sinus. Untuk rumusnya yaitu sudah ketetapan ya, VRMS sama dengan 0,707 VP. Ini VP ya. VP. 0,707-nya tegangan puncak. Oke, kita next. Kemudian kita lanjut ke nilai tegangan puncak. Apa itu nilai tegangan puncak? Nah, nilai tegangan puncak ya, karena kegunaannya dalam melakukan perhitungan daya, ya, tercantum tegangan untuk saluran listrik. Nah, misalnya 120 volt ini untuk standarnya Amerika Serikat atau 230 volt untuk standar Eropa. Kalau di Indonesia itu sebesar 220. Ini kalau Indonesia. Kedua nilai ini dinyatakan dalam nilai-nilai RMS dan bukan nilai puncak. Nilai puncak dapat dihitung dari nilai RMS, yaitu dari rumus. Maksudnya di bawah. Rumus di bawah yang berarti VP sama dengan VRMS dikali akar 2 atau VP sama dengan V per 0,707. Oke, kita langsung coba saja. Misalkan kita mempunyai tegangan sebesar 115. Tinggal kita bagi aja 0,707. Maka tegangan VP-nya adalah 163 volt. Untuk VP-nya. Oke. Ini untuk nilai tegangan puncak. Kemudian untuk transformator. Nah, transformator ini digunakan ya. Mengapa alasannya apa? Jala-jala daya amat berbahaya adalah karena resistansi ya, TV-min-nya yang mendekati 0. Ya, jadi begini, ketika kita mau menurunkan tegangan, itu kan nggak mungkin ya kalau kita langsung menggunakan yang tadi saya bilang, yaitu standar PLN itu 220 volt. Karena ini tegangan yang sangat tinggi. Nah, ketika kita akan mengoperasikan sebuah alat elektronika atau mau menggunakan untuk dalam suatu pekerjaan, tidak mungkin kan kita langsung menggunakan tegangan sebesar ini. Nah, biasanya tegangan DC itu digunakan untuk alat elektronika, yaitu seperti laptop, komputer, HP, atau alat-alat lainnya ya. Nah, ini prinsipnya itu diturunkan dulu tegangannya.
Karena alat-alat elektronika yang kita kenal itu kan kebanyakan DC. Jadi diturunkan dari 220 ke tegangan DC tertentu. Nah, biasanya 12 ya maksimal. 5, 3, 5, 12 ya. Nah, untuk penurunan tegangan yaitu digunakanlah sebuah transformator, yaitu transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan jala-jala. Jadi kegunaan dari transformator ini yaitu untuk menaikkan dan menurunkan tegangan jala-jala ya sesuai dengan persyaratan pemakaian yaitu V2 atau V sekunder per V1 yaitu primer sama dengan N2 per N1. N itu lilitan. N2 yaitu lilitan sekunder dan N1 adalah primer. Oke, jadi semakin banyaknya lilitan yaitu semakin tinggi juga tegangannya. Jadi untuk pengaruh atau mekanisme penggunaan transformator ini bergantung dari lilitan, karena lilitan ini nanti dia akan menghasilkan induktansi ya, kemudian dia akan menghasilkan listrik ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk penyearah setengah gelombang. Nah, apa itu penyearah setengah gelombang? Yang disebut dengan penyearah setengah gelombang yaitu pada setengah siklus tegangan sekunder yang positif ya, dioda mengalami prategangan maju untuk setiap tegangan-tegangan sesaat yang lebih besar daripada tegangan offset, yaitu sekitar 0,7 volt. Kemarin sudah saya singgung ya di bagian dioda. Untuk forward bias itu ada tegangan offsetnya itu sekitar 0,7. Artinya dia bisa dapat bekerja ketika dia menginjak atau melewati 0,7 volt itu tadi. Itu untuk maksud saya itu untuk tegangan ketika kita menggunakan dioda yang berjenis silikon. Kemudian untuk 0,3 volt yaitu untuk dioda germanium. Oke, jadi sudah saya terangkan pada setengah siklus ini misal ya. Jadi awal-awalnya tegangan itu ketika belum disearahkan masih sinus. Masih sinus seperti ini. Kemudian ketika dia melewati dioda, pada setengah siklus tegangan sekunder, ini primer, ini sekunder. Ini P, ini S. Sekunder. Pada setengah siklus tegangan sekunder yang positif, jadi seperti ini. Dioda mengalami prategangan maju untuk setiap tegangan yang lebih besar daripada tegangan offset. Ini menghasilkan tegangan lintas tahanan beban yang mendekati setengah gelombang sinus. Nah, untuk menyederhanakan pembahasan ya, maka kita menggunakan pendekatan dioda ideal dengan puncak tegangan sumber lebih jauh ya, dengan mengambil anggapan yaitu pada siklus negatif dioda akan mengalami prategangan balik. Jadi ini kan mengalir seperti ini. Dia akan maju. Untuk siklus ini kan bias positif ya. Bias positif karena dia melewati anoda. Seperti ini. Nah, pada setengah siklus negatif, dioda akan mengalami prategangan balik dengan mengabaikan arus bocor yang sama dengan arus balik, yaitu arus beban menjadi 0. Untuk itu, untuk yang tegangan negatif, itu gambarnya seperti ini. Untuk itu, yang siklus negatif itu seperti dipotong ya, atau hilang. Jadi untuk gambarnya seperti ini.
jadi siklus positif semua. Karena yang ini hilang,